Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini menggunakan HP, saya sarankan untuk beralih menggunakan PC atau menggunakan laptop sehingga bisa memahami materi-materi yang ada dengan lebih baik. Mengingat soal-soal yang akan kita bahas adalah soal-soal yang panjang dan juga mungkin akan ada beberapa bagian yang bisa terlewat jika menggunakan layar yang kecil. Oke, mari kita menuju ke soal nomor 11. Saat Anda sudah merencanakan agenda yang sangat penting jauh-jauh hari bersama dengan keluarga kecil Anda, istri, dan kedua anak Anda, mengajak pergi ke suatu tempat yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Ini ya, ada kata pergi ke suatu tempat. Dan itu pun sangat dinantikan terutama oleh anak Anda yang berusia 5 tahun. Namun, pada saat yang bersamaan dan Anda hendak siap berangkat, tiba-tiba pimpinan di perusahaan Anda bekerja menelpon Anda, ya. Ada telepon dari pimpinan untuk segera ke kantor karena alasan genting, ada kata genting. Oke. Semua dokumen kantor terbakar oleh orang yang tidak dikenal. Pada saat demikian, apa yang Anda harus lakukan? Nah, ini kondisinya adalah ada acara keluarga, ya, ada acara keluarga, lalu tiba-tiba ada telepon, ya. Oke, kita cek pilihan yang ada. Yang A, tetap berangkat ke tempat tujuan dengan memberi alasan kepada pimpinan Anda bahwa jauh-jauh hari Anda sudah membicarakan dengan atasan Anda bahwa di hari tersebut Anda ada sebuah agenda penting dengan keluarga. Nah, ini saya garis bawah, yaitu tetap berangkat. Oke, yang B, segera pergi ke kantor untuk segera melihat keadaan di kantor tempat Anda bekerja, tetapi memberikan pengertian pada keluarga Anda bahwa Anda akan pergi ke kantor. Nah, ini ada kata segera ke kantor, ditambah lagi memberikan pengertian. Oke. Yang C, segera pergi dari rumah Anda ke tempat tujuan lain hanya untuk menyenangkan anak Anda, ya, hanya untuk menyenangkan anak Anda. Sembari memberikan pengertian kepada istri dan Anda bahwa Anda akan ke kantor dikarenakan ada dokumen yang terbakar. Yang D, pura-pura mengatakan kepada pimpinan perusahaan tersebut bahwa Anda akan segera ke kantor, tetapi di perjalanan tiba-tiba ban mobil Anda mengalami kebocoran, tidak ada bengkel tambal ban, ya. Ada kata pura-pura. Yang E, mengatakan kepada pimpinan Anda bahwa Anda tidak bisa pergi ke kantor saat itu juga, ya. Ini ada kata tidak bisa pergi ke kantor karena ketika Anda berangkat ke kantor pun Anda tidak bisa menyelamatkan dokumen yang telah terbakar dan tetap komitmen dengan keluarga untuk pergi ke tempat tujuan, di mana jauh-jauh sebelumnya telah direncanakan dengan resiko Anda dipecat dari perusahaan. Ini ada kata dipecat dari perusahaan. Kita mulai analisisnya, ya. Di sini dihadapkan dengan dua kondisi, ya. Yang pertama, ya, dia mau piknik, lalu ada kejadian yang penting, ya, ada kejadian penting, kebakaran. Maka di sini kita bisa menggunakan hukum prioritas, ya, antara piknik dengan kejadian kebakaran. Ini penting yang mana? Ya, jawaban yang tepat tentu saja penting yang kebakaran tadi, ya. Kenapa penting yang kebakaran? Karena yang piknik ini masih bisa dilaksanakan lain waktu. Oke, berarti jawaban yang pergi piknik itu adalah jawaban yang nilainya rendah. Jawaban yang paling rendah berarti yang E, ya, ini paling rendah. Lalu yang B ini juga rendah juga karena dia pura-pura. Oke. Yang C ini juga rendah sekali karena dia memilih piknik, padahal pikniknya bisa kapan hari masih bisa. Lalu yang A, tetap berangkat ke tempat tujuan dengan memberi alasan kepada pimpinan, ini juga tidak boleh. Maka yang paling positif itu adalah yang B. Kenapa yang B itu benar? Ya karena ini yang paling penting. Siapa tahu yang mengetahui dokumen penting itu hanya Anda dan atasan Anda saja. Seperti itu. Lanjut soal nomor 12, ya.
seluruh pegawai yang menerima laporan bahwa penggunaan anggaran tahun ini setelah diaudit ternyata melebihi batas yang dianggarkan, ya. Ada kata melebihi batas yang dianggarkan di tahun sebelumnya. Banyak sekali data menunjukkan bahwa biaya perjalanan maupun biaya beban pegawai mengalami kenaikan sekitar 30% dan di luar batas kewajaran, ya, di luar batas kewajaran. Akhirnya kami semua dijadwalkan untuk mengikuti rapat membahas hal itu. Saya mengajak Irfan untuk segera menghadiri rapat penting tersebut. Rekan kerja, ya, ada kata rekan kerja saya Irfan meminta saya memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya. Nah, ini kita harus pahami dulu. Di sini ada kejadian penting, ya, kejadian penting, ya. Lalu akan diadakan rapat. Ada teman Anda itu malah ingin bolos, ya. Ada kemungkinan bolos, ada kemungkinan terlambat dengan cara titip presensi. Maka jawaban yang paling tepat nanti adalah yang tidak mau dititipi presensi, ya. Itu tidak mau. Oke, kita cek yang A. Menuruti permintaan karena Irfan rekan kerja yang baik. Nah, ada kata menuruti permintaan, maka ini jelas jawaban yang minus. Karena Irfan rekan kerja yang baik. Bagaimana rekan kerja yang baik kalau dia suka membolos, ya? Maka ini jawabannya adalah minus. B. Menegur agar tidak melakukan kecurangan presensi. Ini bisa. Yang C. Melaporkan pada atasan agar atasan tegur langsung. Ini mungkin. Yang D. Meminta yang lain untuk memasukkannya. Nah, ini tidak, ya. Ini juga minus. Yang E. Melaporkan dan membiarkan kolom presensinya. Ini juga minus. Kenapa yang E minus? Karena belum terjadi pembolosan, sudah dilaporkan. Nah, pilihan yang ada tinggal C dan B. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Yang B ini yang 5, yang C ini yang 4. Kenapa yang B yang tepat? Karena ada kata menegur. Kenapa kok boleh ditegur? Karena mereka levelnya sama, ya, level sama. Nah, dia mengatakan bahwa rekan kerja ini loh, ada kata rekan kerja, sehingga mereka itu rekan kerja dan saling menegur itu adalah hal yang wajar, kecuali yang bolos adalah atasannya, maka tidak mungkin ditegur. Jawaban yang paling pas adalah yang B. Soal nomor 13. Setiap pagi saya melihat tetangga saya menyimpan sampah-sampah di depan pintu pagar rumahnya, sehingga menimbulkan bau, ya, ada kata menimbulkan bau yang tidak sedap mengakibatkan banyak lalat di sekitar jalanan rumahnya, dan itu pasti mengganggu saya, ya, mengganggu saya. Setiap pagi saya pergi ke kantor, baju yang sering kurang enak karena bau. Baju saya sering kurang enak karena bau, sedangkan petugas sampah tidak ingin mengangkutnya dikarenakan menunggak 4 bulan, ya. Saya akan melakukan, nah ini, ya, ini ada masalah dengan orang lain. Oke, coba kita lihat pilihan yang ada. A. Mendatangi rumahnya kemudian menjelaskan untuk tidak menyimpan sampah tersebut di depan rumahnya karena mengganggu. Oke, ini bisa. Yang B. Melaporkan kepada RT RW tentang hal tersebut untuk mencarikan solusi bersama. Ini juga bisa. Yang C. Membayarkan tunggakan sampah tersebut kepada petugas sampah. Ini tidak bisa, karena kalau kita membayarkan itu menjadi sebuah ketergantungan di kemudian hari. Yang D. Mengkomunikasikan kepada petugas sampah untuk minta tolong ambil kebijakan untuk mengambil sampahnya. Ini juga tidak bisa. Kenapa? Ya karena sudah nunggak dia nunggak kok. Nah, kan gitu. Yang E. Biarkan saja, lama-lama juga tetangga saya akan merasakan ketidaknyamanannya. Ini juga tidak bisa. Karena apa? Tidak ada solusi. Nah,
Sekarang kalau dihadapkan seperti ini, maka pilihan yang tepat adalah ditempuh secara hukum, ya, secara hukum atau prosedur. Kalau secara prosedur, ini yang paling pas adalah pilihan yang B. Yang B ini poinnya 5, yang A ini poinnya 4. Karena ketika ada masalah dengan warga, maka yang mempunyai hak untuk menegur itu adalah RT RW. Ini yang paling berhak karena mereka adalah ketua rukun warga atau ketua rukun tetangga. Seperti itu ya.